Udah banyak ulama, Masya Allah. Udah ngangguk-ngangguk. Ya. Bermula dulu, saya akan mulai teman-teman sekalian dengan pentingnya kita memahami kalau pernikahan dalam Islam itu adalah bahtera pahala terbesar di dalam agama kita. Begini maksudnya. Supaya gampang difahami, kalau kita puasa, Ramadan, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, kita sedang berada di bahtera puasa. Benar nggak? Sekarang kalau lagi puasa, antum duduk, ngobrol, jalan, tetap kita berada di bahtera puasa. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Duduk aja, pahala puasa tetap jalan, per detiknya. Dicatat pahala. Kalau dia tambah dengan baca Quran, zikir, oh itu lebih luar biasa pahalanya. Dia nggak buat apa-apa saja, tapi kalau dari azan subuh sampai azan maghrib Ramadan, tetap dicatat pahala puasa berjalan. Benar nggak? Udah banyak ulama, Masya Allah. Udah ngangguk-ngangguk. Ya. Baik. Nah, pernikahan itu, rumah tangga, mulai dari akad nikah, sampai salah satunya meninggal dunia, pahalanya jalan terus. Ini bahtera pahala terbesar. Makanya apa kata Nabi SAW, perhatikan hadis yang mulia riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani ya, dalam silsilah hadis sahih nomor 625. Kata Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nisfad din." Siapa yang kalau seorang hamba sudah menikah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Tinggal dia jaga bertakwa kepada Allah setengah tersisa. Jadi kita kalau sudah menikah itu setengah perjalanan ibadah kita sudah terjaga. Tinggal setengah yang dijaga. Apa maksudnya? Berarti dalam pernikahan itu luar biasa. Kita bisa panen pahala banyak sekali. Makanya saya berikan judul surgaku di rumah tanggaku. Karena untuk cari surga Allah nanti yang abadi, yang Nabi SAW mengatakan di surga itu semuanya mala ainun ra'ad, semua akan dilihat oleh mata nanti sana belum pernah mata lihat di dunia. Wala udunun sami'ad, dan yang akan didengar nanti oleh kuping tidak pernah kuping dengar sebelumnya. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak akan pernah terlintas dalam benak manusia di surga nanti. Kata para ulama, siapa yang mengejar akhirat, dunianya ikut. Siapa yang mengejar dunia, akhiratnya luput. Dahulukan akhirat maka akan aman semuanya. Tanpa harus meninggalkan dunia. Tapi tunggangi dunia untuk mendapatkan akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas. Surah nomor 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayat. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat sana nanti. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi surga ini akan kita dapatkan, target utama. Dan kalau orang sudah berumah tangga, setengah jalan ke surga sudah didapatin. Suami keluar dari rumah, bapak-bapak sini, cari nafkah. Berpikir, ya, meluangkan segala macam energi waktunya untuk mencari nafkah buat keluarga. Pahala. 8 jam kerja, dengan suka dukanya, panasnya udara, banyaknya permasalahan yang dihadapi di luar sana, pahala semua per detiknya. Semua pahala. Selama dia ikhlas untuk mencari nafkah buat keluarganya. Seorang istri nunggu di rumah. Hanya nunggu suaminya. 8 jam, 1 hari, 2 hari. Sampai suaminya datang misalnya. Setelah dia bekerja, dia mencari nafkah. Dia tinggal menunggu saja suaminya. Suaminya datang, dia tinggal melayani. Cuma itu saja. Menunggu. Dengan aktivitas dia. Makan, minum, tidur. Tidak buat maksiat kepada Allah misalnya. Maka pahala. Per detiknya pahala. Di rumah kita sudah ada surga. Orang tua dengan anak. Orang tua membiayai anak-anaknya. Memenuhi kebutuhannya. Mengajarkan pendidikan yang positif. Pahala semua. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ada 7 hal yang mengalir terus setelah seseorang meninggal dunia. Pahalanya. Nomor 1-nya anak yang saleh. Di pahala besar. Saya sekarang ceramah di sini Bapak Ibu sekalian. Ayah ibu saya sudah di kuburan rahimahumullah. Mereka akan panen pahala saya. Apapun yang saya sampaikan, ayat, hadis, nasihat, mungkin juga Bapak Ibu pulang ada yang bisa mengamalkan ilmunya, terus jadi amal buat mereka. Semua hal-hal yang baik yang kita ajarkan pada anak-anak kita, atau tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita, selama mereka mengerjakannya dan mengetahuinya, kita panen pahalanya.
Kalau misalnya kita ngajarin anak kita sholat ya nak, makan tangan kanan, minum tangan kanan, ya begini dan begitu kita ajarin adab-adab syariat, dia amalkan, kita panen pahalanya. Tapi kalau ada orang tua, dia tidak ajarin anaknya karena dia jahil terhadap agama, tapi anaknya subhanallah ditaruh di satu lingkungan yang baik, pesantren atau apa, jadi pintar, jadi hafidh Quran, jadi dai, misal, tetap orang tuanya panen pahala. Jadi ilmu orang tua itu kedudukannya luar biasa, panen pahala dari anaknya karena dia ajarin atau tidak ajarin kebaikan. Kalau anaknya lakukan kebaikan dia akan dapat pahalanya. Kalau mohon maaf, kalau anaknya berbuat buruk, dia ajarkan dia dapat dosanya. Tapi kalau dia tidak ajarkan, justru anaknya tidak sholat, bohong, dia nasihati, nggak boleh nak harus gini. Maka dia tidak dapat dosanya karena dia sudah ajarkan. Kebaikan dia ajarkan, tidak ajarkan tidak dapat pahalanya. Pahala besar dalam rumah tangga. Kita balik sekarang anak-anak pada orang tuanya. Santun, ramah, penuhi kebutuhan orang tua. Doakan kebaikan, panen pahala. Allah mengatakan dalam surah Isra, wala taqul lahumma uffin, jangan ucapkan perkataan ibu ini, ayah ini misalnya. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya. Wa qul lahumma qaulan karima, ucapkan pada keduanya perkataan yang super santun, sangat baik, sangat ramah. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, merendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang pada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan ya Allah kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Umar dan mengatakan saya sudah buat dosa tidak terhingga udah. Dosa itu sudah susah digambarkan. Hampir semua pelanggaran agama saya sudah lakukan. Saya sekarang mau taubat, tapi ada percepatan enggak? Artinya saya bisa langsung Allah terima taubat saya, amal soleh saya bisa lebih cepat, di angkanya berlipat ganda. Kata Ibnu Umar, kau masih punya kedua orang tua? Kata dia tinggal ibu saya, kebetulan ayah saya sudah meninggal. Kata Ibnu Umar, pergi lazimi ibumu itu. Waktu orang itu pergi, maka ada seseorang datang mengatakan, wahai Ibnu Umar, kenapa anda cuma suruh dia, kenapa enggak suruh sholat, enggak suruh ibadah-ibadah, kenapa justru anda tanya ibu? Kata Ibnu Umar, perhatikan pertanyaan dia. Dia mau tobat, dia mau beramal. Tapi dia ingin ada percepatan. Apa nih amal soleh yang paling banyak mendatangkan pahala? Maka saya tidak pernah menemukan dalil ada yang mengalahkan dengan bakti kepada orang tua.